orang yang menombak Yesus ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu adalah kalau saya berada di posisi itu ya, kalau saya berada di posisi itu, kalau saya tahu bahwa Yesus Gini, akan gini, menebus dosa gini, saya akan Uni, melakukan cara terbaik supaya Yesus cepat gini, tersalib. Oke, kita lihat Santo gini, Longinus. Bentar, bentar, bentar. Saya tunjukin dulu Uni, data. Ini informasi, Pak. Bentar. ya ini gini. Jadi saat Tuhan Yesus disalibkan itu memang banyak banyak orang-orang yang tidak Hmm. suka dengan dia. Bahkan Nah, bentar. dia bahkan dia mau bahkan dia dibedakan apa disamakan dengan orang yang sudah di penjara lama gitu. Nggak sedikit-sedikit, Pak. Sedikit-sedikit. Saya baca ini ya. Ini dari Catholic Online Directory ya, katakombe.org ya. Ini kita bicara tentang Santo Longinus. Santo Longinus, menurut tradisi bentar. Menurut tradisi, Santo Longinus adalah prajurit Romawi yang menikam lambung Yesus dengan tombak saat Yesus wafat di Bukit Golgota. Nama lengkapnya adalah Gaius Cassius Longinus. Ia adalah seorang perwira militer dan orang kepercayaan Pontius Pilatus, warga negeri Yudea pada zaman Yesus. Pilatus mempercayai kepadanya tugas mengawasi segala sesuatu yang terjadi dan melaporkan kepadanya. Longinus seorang perwira Romawi sejati, ya setia pada atasan, dapat dipercaya dan siap. Nah, kalau seandainya saya pada waktu itu melakukan penombakan kepada Yesus, saya yang menghajar Yesus, saya yang betul-betul menghantam Yesus, maka bisa jadi saya bergelar santo juga. Santowati lah. Apa sih kalau untuk Itulah cewek yang apa sih? Santa ya? Kalau cewek santa ya ya? itulah yang Santi. Enggak ya, ada kata santi. Kalau cowok santo, Kalau cewek santai. Santai. Bukan, enggak. Istilah mereka loh. Kalau cowok santo, enggak tahu saya kalau kayaknya santa. Bukan, coba enggak tahu lah, tanya sama udah. orang Katolik aja lah. Iya, Ya, ya. nanti di bawah mungkin ada orang Katolik yang mengerti bahasa itu ya. Jadi Biarawan gini, ya? Bukan. jadi gini, pada zaman itu memang saat Pontius Pilatus itu memang dia membandingkan antara Yesus, siapa yang di antara kalian mau disalibkan, Yesus atau yang sudah lama itu siapa sih namanya, saya lupa tuh yang itu. Nah mereka ada penjahat yang kriminal yang di samping Yesus gitu maksudnya. Ya, jadi itu disuruh pilih maka ini menurut saya tahu ceritanya karena ada di YouTube itu udah banyak gitu film-filmnya atau sejarah-sejarahnya tentang Yesus gitu. Nah, jadi mereka itu banyak emang tidak suka. Bahkan karena apa ya? Karena kedagingan, karena hidup dalam manusia gitu. Nah, hidup manusia itu kan ya ada yang orang suka. Makanya dari situ namanya dia sudah sesuai dengan firman Allah, sudah firman Allah. Nah, saya menjelaskan tentang karena saya percaya Tuhan Yesus ada juru selamat. Saya. Nah, pada waktu itu Bapak udah tahu tuh kematian Yesus itu menebus dosa Bapak. Lalu apa yang Bapak lakukan ketika Yesus ditangkap sama orang Romawi? Nah, kan saya bilang tadi, ini karena saya pengikut Tuhan Yesus, ya. Ya Pak Purba, saya potong dulu Mbak Uni, saya mau turun, perut saya mual. Assalamualaikum, nggak jelas ujungnya. Nggak boleh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh begitu. Dia turun sendiri, Dia turun sendiri. Bener, nggak boleh begitu, tolong dong. Enggak, jangan gitu, jangan gitu. Beliau tuh tidak menghujat loh dari tadi loh. Enggak menghujat, perut saya mulus mendengerin maksudnya benang merahnya di mana dari 2 jam. Ya, jadi gini. Jangan berharap benang merah. Ya, jadi jangan, saya nggak mau kalau orang sebaik beliau itu kita nggak usah lah. Kalau kita bercanda nggak apa-apa, tapi Sampai jangan baru 2 jam. Aku dari habis maghrib tadi. Jangan. Saya enggak. Beliau itu tidak menghujat dari tadi. Beliau coba menjelaskan. Jadi gini ya. Kadang kita akan memaksakan logika kita. Sementara di dalam logikanya mereka ya seperti itu gitu loh. Ya memang lucu, bahkan mereka mengakui sendiri di dalam pernyataan Paulus, aku bodoh karena Injil Kristus. Itu ada, dan kata Kristen itu dari awal olok-olokan. Memang begitu. Nah, tapi maksud saya ketika beliau selagi tidak menghujat agama Islam, kalau saya memang ekspresi begini kan memang saya orangnya emang gini, dan andai pun satir-satir atau sarkas-sarkas yang saya lakukan ya karena saya rasa beliau tahu gitu loh, tahu mana yang
bentuknya adalah, walaupun beliau bilang tadi menghujat, tapi kan perspektif saya, kalau saya hidup di zaman Yesus, kalau saya tahu Yesus bakal menghapus dosa, saya bantuin lah, kan gitu. Tapi ketika beliau tersinggung dengan itu, ya itu hak beliau, nggak apa-apa lah. Saya minta maaf ya Pak, siapa nama beliau Pak Purba, mohon maaf dengan sangat ya. Tolonglah teman-teman, kita di sini tidak menghakimi iman orang lain. Kita hanya ingin Kalau saya juga gitu. begitu nih, karena emang logikanya seperti itu. Ini benar, saya juga begitu. Iya, karena kalau saya tahu bahwa Yesus itu mati menebus dosa dan kesakitan dia itu menanggung semua kesakitan dunia, saya akan bikin lebih sakit lagi karena dosa orang banyak banget di dunia. Iya, saya akan bantuin pokoknya apapun saya lakukan cara, kalau perlu saya saya toyol pokoknya, saya hajar pokoknya. Karena saya tahu kesakitan dia itu untuk menebus dosa gitu kan, kalau dari perspektif kita. Selamat malam. Tapi kan iya, selamat malam Pak Eden. Jadi intinya tolong kita mengundang teman-teman Kristen itu bukan boleh kita bicara. Bentar Pak Eden, sebentar. Saya ingin teman-teman yang di atas ini, kalau ingin masuk ke komal saya, biar saya tidak blacklist di komal saya, tolong Pak Gua masih mending ya, masih bertanya. Kalaupun masih ketawa itu hal yang lumrah, kita manusiawi, tapi bukan seperti Abang Wong lah, jangan begitulah. Mungkin saya nggak ada waktu karena sedang keluar. Saya mau kasih tahu aja, pertanyaan Anda semua ini sebenarnya tidak ada suatu motivasi yang bagus, jadi percuma saja dijawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Eden, terima kasih. Silakan turun. Terima kasih. Nah, bagus ya, jadi gitu. Mengartikulasikan. Udah. Saya suka dengan Pak Purba tadi gitu, karena beliau menjelaskan dengan tidak menghujat, walaupun pertanyaan beliau cukup ini tadi ya, tajam ya, tapi saya suka aja gitu bertemu dengan teman-teman Kristen seperti itu, enak diajak ngobrol. Suatu saat kalau kita duduk makan minum ngopi itu enak itu berteman dengan beliau ya. Tolonglah jangan perkataan-perkataan yang apa itu janganlah, nggak usah. Teman-teman ada debat hebat atau apa di sini, tidak akan ada debat hebat lah, karena saya ingin mengeksplor pemahaman teman-teman Kristen di sini, ingin lebih berteman dengan mereka gitu ya. Walaupun memang saya tuh orangnya emang nyebelin gini, kalian tuh nggak tahu ya, kalian kalau muslim aja tuh kalau ketemu sama saya emang kesel banget lihat saya gitu. Jadi kalau ngomong tuh kayak gini emang nyebelin emang saya sama orangnya. Ya gitu ya. Oke, kita sapa Luke. Shalom Luke. Shalom. Ya, silakan Luke. Luke mau bertanya apa ditanya atau mau berpernyataan, Luke? Saya mau buat pernyataan aja mengenai pertanyaan tadi. Silakan Luke. Ya, saya mungkin akan membuat pernyataan dengan coba membuka logika berpikir ya. Dari pertanyaan tadi. Saya ambil contoh begini ya supaya logika berpikir dari pertanyaan tadi ya. Tadi misalnya kalau kita ada pada zaman penyaliban Yesus, apa yang kita lakukan? Saya akan ambil contoh begini. Anggaplah misalnya ini contoh aja ya, kita sedikit ini berlogika dulu. Boleh. Anggaplah puluhan tahun yang lalu gitu ya, tahun yang lalu ada sosok yang sangat dicintai Uni Rifa, yang sangat dibanggakan oleh Uni Rifa. Kita sebut saja X. Ya, X tersebut mati diracun. Ya, kita akan buat simulasi seperti pertanyaan Rifa tadi. Oke. Seandainya Rifa berada pada detik-detik X akan diracun, oke. Apa yang akan Rifa lakukan? Nggak usah dijawab, saya yang akan jawab. Saya akan jawab. Ya, karena saya udah nanya dijawab. Enggak. Ditanya Pak. Saya kan nanya, tapi mau jawab sendiri. Gimana ceritanya? Kan saya buat pernyataan. Dia nanya sama aku gitu. Terus kalau seandainya Rifa ada di masa itu, apa yang harus Rifa lakukan? Jangan jawab, karena aku akan menjadi Rifa. Oke, silakan jawab. Nggak apa-apa. Kamu jawab dulu, nanti saya kasih tahu kunci-kuncinya. Silakan. Konsekuensi apa? Coba definisikan konsekuensi itu apa? Apa yang mau kamu konsekuensikan kalau saya belum menyampaikan argumentasi gitu? Kamu jawab aja. Ya, kalau kamu lebih memilih untuk jawab dulu daripada saya kasih konsekuensinya. Pertanyaan itu gunanya untuk dijawab, bukan untuk dipelototin pertanyaan itu. Ketika ada pertanyaan, terus dijadikan. Dijawab.
Lah memang ini saya mau jawab. Karena Anda bertanya terus saya jawab. Kalau Uniriva hidup bersama orang yang Uniriva cintai dan Uniriva tahu kalau dia mau diracun, apa yang Uniriva lakukan? Saya kan dorong itu makanan supaya dia tidak teracun, atau saya apa namanya, ambil makanan itu, saya buang, atau saya katakan, kan saya tahu tuh kalau itu adalah racun, jangan dimakan wahai orang yang kucintai karena ini sudah diracun, jangan dimakan, oke? Begitu. Sama idem. Oke, saya kasih tahu sekarang konsekuensi dari jawaban Konsekuensinya adalah ya, faktanya bahwa X sudah mati diracun dan itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Oke. Faktanya Riva, X sudah tunggu. Silakan kan tadi dulu. Anda tanya, ketika si X itu mau diracun, apa yang saya lakukan? Saya ambil itu. Faktanya X sudah mati diracun. Bingung sih timeline-nya gimana? Timeline-nya gimana sih? Timeline-nya gimana nih? Coba timeline pertanyaan. Ini gimana? Ini si X ini ternyata udah diracun, tapi saya tahu kalau dia hendak diracun. Dia sudah meninggal karena racun, tapi saya setelah itu tahu kalau dia hendak diracun. Ada makanan yang mau diantarkan kepada dia, sementara dia sudah diracun. Bagaimana tanggapan saya? Ya, kalau dia sudah meninggal, apakah saya harus ini kan timeline-nya itu gimana, runutan ceritanya gimana ini? Gimana ini? Ya belum lah, saya masih bingung. Belum dong. Timeline-nya gimana? Orang yang saya cintai ini sudah diracun atau belum? Itu pertanyaannya dulu. Ketika saya lagi ada di samping dia, orang yang saya cintai ini sudah diracun atau belum? Saya tanya dulu sama Anda. Saya bicara ya, jangan dipotong. Iya, silakan dijawab. Iya. Tadi kan kita mulai dengan fakta bahwa X orang yang kalau fakta itu saya berada benar-benar dengan di samping orang yang saya cintai. Anda itu sedang membawa perumpamaan. Seandainya Riva hidup pada berapa tahun lalu, itu nggak bisa dikatakan fakta karena Anda sedang berandai-andai. Sejak kapan perandaian adalah fakta, Bung? Satu. Dia bersimulasi. Itu andai, ya benar. Sudah. Belum. Saya lanjutkan. Belum. Ya. Saya mau tanya, Anda ini bicara andai-andai atau fakta? Coba. Sudah. Saya lanjut ya. Sudah. Saya lanjut. Tadi dimulai dengan premis X adalah orang yang dicintai Riva dan dia mati diracun. Oh, berarti dia sudah meninggal. Makanya tahan emosi. Dia sudah meninggal. Makanya tahan emosi supaya bisa. Ya jelas dong. Jadi kan kita X sudah meninggal. Kemudian? Iya. Seandainya, ini baru pengandaian. Seandainya Riva berada pada detik-detik X akan diracun. Apa ini katanya udah meninggal. Ini absurd banget nih. Absurd banget. Dia katanya udah meninggal. Ada itulah pertanyaan pertanyaan gimana katanya? Itu tadi pertanyaan detik-detik meninggal. Belum meninggal. Tunggu dulu. Sudah meninggal. Gimana sih? Meninggal atau sebelum diracun? Tunggu dulu. Dengar. Makanya dengar. Kalau kalian potong terus, kalian gak akan mengerti. Look. Dengar. Ya, ini rekam saja, Look. Ini rekam ya. Dengar. Nanti dengerin sendiri. Ya, saya bisa dulu. Ya, saya lanjut ya. Jangan dipotong dulu. Supaya kalian lengkap. Jangan menghindar kalian. Saya mengikut. Mungkin maksud dia ini saya masuk ke lubang ini nih, lubang apa tuh namanya tuh, tempat kita bisa berpindah-pindah waktu itu loh, lubang pintu Doraemon. Dia kan udah meninggal, terus tiba-tiba saya masuk pintu kemana saja. Saya berada pada waktu dia detik-detik mau diracun. Jadi saya ada pintu Doraemon ya. Saya lanjut ya. Iya, lanjut. Ya. Suka ini aku. Tadi kan pertanyaanmu, ide pertanyaanmu dimulai dengan Yesus mati di kayu salib. Iya. Terus kamu bertanya pada seseorang. Iya. Saat kamu berada. Mau dilanjutin? Ini mau dilanjutin nggak itu premis kamu tadi itu, atau udah pindah topik kita atau gimana? Saya selesaikan dulu. Kalau kalian potong terus, saya selesaikan dulu. Iya. Oke. Terus kamu bertanya pada seseorang tadi, kalau kamu berada pada zaman Yesus disalib, waktu hendak disalib, apa yang kamu lakukan? Iya, apa yang kamu lakukan? Itu tadi pertanyaan bukan? Iya, betul. Ya.
Ya, dari Kristen, Yesus itu udah disalib kan? Kan pertanyaannya Bang, bukan Bang, belajar logika di mana? Makanya saya bilang tadi detik-detik sebelum diracun. Tadi Bang, pertanyaan ini tadi sebenarnya saya juga bingung dengan logika kamu gitu. Kamu pakai logika sebelum waktu Yesus disalib, apa yang dilakukan? Itu Pak pertanyaan ini waktu Mr. X belum diracun, apa yang dilakukan Riva? Waktu Mr. X belum diracun, tapi saya ada bersama Mr. X itu. Nah, ini baru saya jawab nih. Belum diracun ya. Belum diracun ya, pada waktu hendak diracun. Jadi, kalian memahami detik-detik sebelum diracun itu apa? Ya belum diracun lah, detik-detik hendak diracun. Memahami detik-detik sebelum diracun aja kalian bingung. Dia nyelamatin Yesus dari salib dia. Iya. Maksud si Pak Luke ini. Pertanyaannya adalah coba. Apa yang kamu lakukan kalau detik-detik ini kamu tahu Mr. X itu akan diracun? Apa yang kamu lakukan? Tadi kamu saya jawab ada apa? di samping ya. Kamu akan menghentikan. Ya, saya ada di samping Mr. X kan. Saya ada di samping Mr. X kan. Iya, kamu akan menghentikan kan? Bentar nih, ini detik ya, kita bicara detik nih. Detik berjalan. Racun tidak dimakan. Ya, kamu menghentikan kan? Hentikan dulu. Bentar dulu. Detik. Ini lagi coba nih. Saya coba ya. Saya saat itu ternyata berada di samping orang yang saya cintai. Yang saya cintai ini hidup sekitar 20 tahun lalu ya kan. Terus ketika dia hendak detik-detik mau diracuni, saya ada di samping dia kan. Saya langsung saya buang itu diracun karena saya tahu itu racun. Itu terjadi di saat detik-detik itu, Bang. Pertanyaan selanjutnya. Apakah tindakanmu itu melawan rencana Tuhan? Oh, di dalam Islam itu Tuhan tidak pernah merencanakan untuk menyakiti orang lain, Bang. Tetapi Allah memberikan free will kepada manusia untuk mengikuti apakah engkau ingin menjadi orang yang menyakiti atau menjadi orang yang tidak menyakiti. Jadi ketika bicara rencana itu hanya ada dalam dogma Kristen di mana Tuhan merencanakan membunuh anaknya, Bang. Tidak ada Allah itu berencana membunuh Nabi. Tidak ada rencana begitu. Tuhan kami tidak punya rencana-rencana jahat begitu. Berarti tindakan itu di luar rencana Tuhan. Bukan di luar. Dalam Islam kami tidak pakai rencana-rencana. Dalam Islam kami mengenal istilah loh. Kok ketawa? Kan kan? Loh. Kok paham kena? Kan sekarang arah kena pertanyaanmu tadi kan? Kok kena? Ini kena. Belum kena ini. Ini loh. Bang. Pertanyaannya tunggu. Belum kena ya, Bang. Apakah tindakan itu luar rencana Tuhan atau tidak? Iya, oke. Rencana gini. Bentar, tunggu. Apakah ada di dalam Islam Tuhan merencanakan pembunuhan terhadap nabinya, Bang Lupe? Coba. Saya ganti pertanyaannya. Loh, kematian Mr. X diracun diketahui Tuhan atau tidak? Oh, tentu dong. Setiap kematian hambanya Allah tahu. Nah lagi. Kok ketawa? Pertanyaannya Riva. Pertanyaannya adalah apakah tindakanmu itu melawan pengetahuan Tuhan? Oh tidak dong, tentu Tuhan tahu. Karena pada tadi waktu kamu itu sedang Tuhan, karena kau bilang tadi Tuhan tahu Mr. X itu mati diracun. Loh, yang bawa cerita Anda. Bentar. Yang bawa cerita Anda. Yang dijadikan orang yang disuruh pilihan saya. Kok saya yang dituduh bahwa Tuhan mengetahui? Maksudnya di sini saya tahu kalau itu mau diracun. Bukan saya tahu bahwa Tuhan tahu itu diracun. Lah, Bang, ini gimana pertanyaan konsepnya, saya, tindakanmu membatalkan racun itu di luar pengetahuan Tuhan atau tidak? Oh, Tuhan tentu tahu dong. Saya hendak menolong orang yang saya cintai, masalahnya Mr. X mati diracun diketahui Tuhan atau tidak? Lah kan belum mati, kan saya sudah dorong tadi racunnya, nggak mati dia. Mr. X orang kalau udah saya mati dorong diracun itu diketahui Tuhan atau tidak? Ini kan dia bilang nih ada Mr. X, dia mau diracun. Lalu saya ada di samping Mr. X, lalu saya dorong, kok dia jadi mati? X mati diracun diketahui Tuhan atau tidak? Ini kan Mr. X-nya udah saya selamatin, nggak mati. Yang bilang dia mati siapa? Kok dia jadi mati? Mr. X mati ini Anda diracun
Enggak, itu Bang. di Ketika pengetahuan saya Tuhan atau selamatkan, tidak? ketika gimana Nggak usah sih? Gini, ditanggapi, nggak usah gini, ditanggapi ini. Aduh, gini. Enggak apa-apa. Bentar. Iya. Ketika saya selamatkan Mr. X, apakah dia mati, Bang? Kan saya udah dorong itu. Kan nggak jadi mati dia, Bang. Tindakanmu membatalkan Kok racun gemeteran suaranya, Bel? itu, Heeh. apakah di dalam pengetahuan Tuhan atau tidak? Ya Tuhan tahu lah, Bang. Kan saya sudah menyelamatkan orang yang saya cintai, saya dorong truk. Nah, dia kan nggak mati, Bang. Tapi Tuhan tahu kalau itu terjadi. X yang mati Bang Ben mau diracun naik Bang Ben Uni. ada dalam Bang Ben mau pengetahuan naik. Tuhan atau tidak? Ya, kan Abang tadi bertanya, Mr. X ini kan detik-detik mau diracun, apa yang saya lakukan? Saya dorong racunnya, dia nggak jadi mati dong. Kok Anda paksa dia mati? Pertanyaannya Mr. apa? X yang Mr. mati X? diracun itu di dalam pengetahuan Tuhan atau tidak? Loh, ini kita bicara cerita yang tadi atau cerita yang baru nih, Bang? Nih, cerita yang tadi. Cerita yang tadi, cerita yang baru gimana? Kan cerita yang tadi kan detik-detik orang yang mencintai ini. Betul. Nah, kan orang detik ada racun Ini gini. di minumnya kan, Iya. di makanannya kan. Iya. Terus saya ada di samping dia. Saya tahu kalau dia tidak diracun. Lalu saya dorong. Loh kok dia tetap mati, Bang? Ini yang bikin cerita skenarionya siapa sih ini? Tahu nih, Ini apa? Ini Kamu apa sih, Bang? paham tadi ceritanya? Paham nggak dong, paham kan? paham dong. Kan ini Mr. X. Mr. X ini kan nih Mr. Gini jelaskan ya. Mr. X ini kan orang saya cintai. Dia hidup sekitar ya taruhlah sekitar 1400 tahun yang lalu misalnya. Mr. X ini dia hendak diracun. Saya tahu kalau itu racun. Maka apa yang saya lakukan? Kan Anda tanya pilihan saya. Pilihan saya adalah menghantam makanan itu sehingga dia tidak memakan makanan itu. Nah, kenapa Anda paksa bahwa Mr. X itu kan mati loh? Kan sudah saya hantam tadi. Bagaimana mungkin kecuali gini saya hantam untuk masukkan ke mulut dia. Masukin tuh, mati bang dia. Kayaknya dia nggak mati dong bang. Gimana? Pegang belum. Makanya Rifa. Makanya. Iya, dengar. Dengar ya, saya dengar. Pengandaian itu tidak membatalkan realitas yang sudah terjadi. Pengandaian tidak Pak, pengandaian dengan realitas kok disama? Ini namanya pengandaian realitas. Kamu dengar? Tadi udah di ini justru kalau kamu berbicara seperti itu, karena tadi kamu bilang, ya ampun. Pak, pengandaian itu bukan realita. Realita bukan pengandaian. Kenapa pengandaian kemudian terkorelasi dengan realita? Yang pengandaiannya pengandaian, yang realita. Bang Ben silakan Bang Ben. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Ben. Assalamualaikum. Temanya apa ini? Temanya gini Bang Ben. Seandainya ada orang yang aku cintai Bang Ben kan, hidup 1400 tahun lalu Bang Ben. Seandainya aku ada pada waktu itu Bang Ben. Lalu aku tahu ya dia mau diracun, detik-detik mau diracun, ditanyalah sama si Luke ini ya. Aku yang gagal untuk mendorongnya tadi atau gimana? Mungkin Bang Ben bisa jelaskan Bang Ben. Iya silakan. Sorry putus ya. Rifa. Oh, ngelek. Ya ngelek. Aku ngelek. Iya ngelek tadi Mbak. Ya, silakan Bang Ben. Kalau bicara pengandaian ya kenanya pengandaian juga. Tapi kalau bicara sebuah realitas, apalagi realitas yang sudah terjadi ya realitas juga sebenarnya. Saya mesti gimana nih? Apakah saya harus mengkorelasikan antara pengandaian dengan realitas? Iya, dia mau mencoba mengcounter pertanyaan dari Bang Gua tadi. Bang Gua tuh begini, ya. Seandainya kamu hidup di zaman Yesus dulu, dia kan belum disalibkan, tapi kamu tahu bahwa penyalipannya itu adalah untuk menebus dosa kamu. Apa yang kamu lakukan? A. Membantu penyalipan Yesus. B. Menolak penyalipan Yesus. Nah, kalau saya, misalnya saya itu adalah pertanyaan diajukan kepada saya akan menjawab bahwa
saya tahu kalau itu akan menghapuskan dosa seluruh alam. Maka saya akan bantu penyalipan itu dengan cara yang paling baik. Apa itu? Pokoknya saya percepat penyalipan itu. Hajar pokoknya. Pasti Gitu. logikanya seperti itu. Iya. Logikanya seperti itu. Apalagi tahu itu adalah rencana dari Bapak. Iya, jadi Artinya kalau kalau itu rencana rencana Tuhan, dari Bapak, sebuah takdir yang nggak bisa dihindarkan, pasti kita iya. bantu. Kalau Bapak Kalau sudah punya bisa, rencana, masa kita mau merubah rencana Bapak? iya. Nggak bisa lah. Kalau bisa waktu itu daripada susah-susah manggul salib pakai Via Dolorosa, saya panggilin Grab biar cepat. Saya lebih sadis lagi. Kalau saya waktu itu enggak, maksudnya biar enggak, kalau saya enggak gitu. Enggak, kalau saya ditanya gitu kan, apa yang kau lakukan Rifa gitu kan. Saya pokoknya akan lakukan hal tercepat deh pokoknya. Apapun yang paling cepat pada waktu itu, enggak usah tunggu-tunggu lama. Saya langsung brutal pokoknya. Saya yang bantuin gitu. Itu gara-gara Bang Wong tadi Uni mau turun dia, mau beol katanya. Nggak tahan lagi ketawa kan. Bang Wong itu, Bang Wong. Ya, jangan. Bapak tadi baik kok. Pak Rifa mau nanya. Oke, silakan Devai. Saya sebenarnya Devi kan. Terus Devi. Suaranya dikondisikan dulu. Soalnya saya kedengar kecil di sini. Saya punya pertanyaan, Kak. Kenapa di agama Islam ketika meninggal dan jikalau masuk surga bagi laki-laki kenapa bisa mendapatkan kepuasan yang ada di dunia? Dalam artian itu laki-laki itu bisa mendapatkan 72 bidadari. Lalu apa keuntungan yang didapat perempuan kelak itu di surga? Oke, mantap. Bentar, 72 bidadari itu di mana dalilnya kalau boleh tahu? Surah An-An'am. Apakah ada di situ dikatakan 72 bidadari? Silakan baca. Dia tulisannya hur, Pak. Ya baca aja. Tolong dibaca. Jamak dia kalimat di situ. Diksi 72 bidadari di situ. Haurin haur. Apa lupa saya? Nggak ada diksi 72 bidadari. Ya, saya jawab aja ya Bang Ben. Jadi begini, seandainya pun hadis itu sahih bahwa setiap umat Islam diberikan 72 bidadari. Kenapa kan Mbak? Kenapa umat Islam mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan di dunia? Begitu kan Mbak Devai? Pertanyaannya kan kenapa kan? Maka jawabannya karena ini. Benar nggak Mbak Devai? Kenapa kan tadi jawabannya pertanyaannya? Nah, karena yang diberikan hadiah adalah manusia. Coba yang diberikan hadiah adalah kucing. Pasti hadiahnya adalah 1000 kantong Whiskas. Karena yang diberikan hadiah adalah manusia, tentu hadiahnya adalah yang disukai sama manusia. Manusia tidak mungkin menyukai kucing. Kalau dihadiahkan kucing, ya buat apa? Apakah semua orang suka kucing? Enggak semua. Apakah semua manusia berjenis kelamin laki-laki suka wanita? Tanya aja Mbak. Ya memang ada sih yang agak belok-belok gitu. Tapi itu tidak bisa ya masuk itu. Karena mereka nggak masuk surga. Dalam Islam mereka belok itu nggak masuk surga. Nah, jadi karena kalau pertanyaannya kenapa Allah berikan kenikmatan di dunia? Karena manusia sudah pernah merasakan kenikmatan di dunia, lalu tiba-tiba dia masuk surga, kok malah nggak jauh lebih nikmat dari dunia? Ngapain masuk surga? Mendingan masuk kolam Mbak, mending ada angin ketemu duyung. Ada air ketemu duyung. Nah, jadi karena kita sudah menikmati di dunia, berhubungan dengan suami dan nikmatnya luar biasa, Mbak, buktinya dilakukan berulang-ulang ya. Tiba-tiba masuk surga, nggak ada kenikmatan seperti itu. Loh, ngapain dulu gua di dunia pernah skidi papap dengan suami menikmati sekali. Sekarang gua nggak ketemu hal itu. Baliklah ke dunia, ngapain di surga? Bosen, nggak ada apa-apanya. Gua udah pernah menikmati loh. Karena konsepnya manusia itu ketika dia pernah menikmati sesuatu, dia akan ketagihan, Mbak. Masa ada orang yang sudah pernah menikmati, lalu dia nggak mau menikmati hal itu lagi? Ya bullshit aja gitu. Nah, masalahnya itu kan dalam ranah, bentar dulu dong sayang, jangan terburu-buru. Tapi kalau Anda ingin tahu perspektif Islam itu tidak seperti itu. Karena di dalam Islam, kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah ditelinga oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata. Kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan nikmatnya di dunia ini. Tidak bisa. Tidak ada apa-apanya kenikmatan di dunia ini. Ya. Lalu bagaimana dengan 72 bidadari?
Kenapa? Ada masalah apa dengan 72 Oke, bidadari? aneh coba itu ya. Itu dari hadis. Hadis itu ada di Sunan At-Tirmizi. Itu dari perawinya ada salah satu perawi yang bernama Nuaiman Nuaiman bin Hamad bin Muawiyah. Nah, itu saduk. Artinya apa? Dia didoifkan karena dia sering salah meriwayatkan hadis. Dia adalah murid dari Walid bin Hamad. Nah, jadi doif di situ. Hadis itu menurut yang disampaikan Bang Ben Abraham, hadis itu doif, tidak diterima, Mbak. Jadi begitu, Mbak. Silakan, Mbak. Karena gini, Mbak, kalau saya mau bertanya, kalau di surganya Mbak, apa yang diberikan Tuhan, Mbak? Kita kalau di surga itu bukan lagi tentang kedagingan duniawi, tapi memuji dan memuliakan Tuhan gitu. Selama-lamanya cuma memuji gitu. Karena kan itu yang melakukan itu artinya kedagingan duniawi. Iya, kenapa Yesus naik ke surga pakai daging atau enggak pakai daging? Kenapa kemanusiaan duniawi ini masih ada di surga, sedangkan surga itu adalah tempat kekal gitu. Iya, saya tanya, Mbak, saya bertanyanya begini, Yesus dengan Eliasa dengan Henok naik ke surga itu pakai daging atau enggak? Kedagingan itu kan pengibarat kataan, Mbak. Apa artinya kedagingan, Mbak? Nggak ada kaitannya dengan daging? Ya enggak lah, kalau kedagingan itu bukan, itu cuman hanya enggak ada. Jadi kan apa Yesus hidup definisi kembali, kedagingan? Nggak ada mayatnya. Iya, dagingnya ikut nggak itu waktu dia hidup itu? Enggak, lalu gini Mbak, kalau memang laki-laki didapatkan 72 bidadari, lalu apa keberuntungan yang perempuan dapat di surga gitu? Perempuan mendapatkan apa yang dia sukai lah. Mbak gini mungkin klaim duniawi tadi. Yesus sebenarnya waktu naik itu tubuhnya itu masih tubuh yang sama dengan di dunia. Makanya itu pertanyaanku Bang Ben, Yesus naik ke surga itu dia dengan dagingnya atau dagingnya dipelorotin di rumah di dunia gitu? Itu pertanyaan saya dari tadi. Yesus naik ke surga itu dengan daging nggak sih? Nggak ada penyambungan untuk kenaikan Yesus atau Yesus atau tidak? Enggak, maksudnya yang Mbak tahu di dalam kitab Mbak itu Yesus naik ke surga itu masih bawa daging apa enggak? Dagingnya dibawa enggak Mbak? Gitu loh pertanyaannya. Pertanyaan saya itu nggak ada sampai ke kenaikan Yesus, kan pertanyaan saya kenapa? Kalau kan saya tanya gini, di surga Mbak kan dapat apa kan gitu? Mbak bilang kalau di surga kami tidak ada kedagingan. Maka saya bertanya, Yesus ketika ke surga itu bawa daging atau enggak? Kan gitu. Bawa tubuh manusianya apa enggak? Masih tubuh manusia saat dia di dunia itu masih dia bawa sampai di surga enggak? Kalau Mbak bisa membuktikan bahwa Yesus itu berubah menjadi roh ketika naik ke surga, maka apa yang Mbak sampaikan itu benar. Tapi ketika Mbak bilang kalau kami tidak kedagingan lagi tapi Yesus jadi daging, ya lucu aja argumennya Mbak gitu. Henok naik ke surga pakai daging nggak? Eliasa naik ke surga dengan cerita daging nggak? Ibrani 13 nomor 8. Hanya di Muslim itu berbentuk manusia dong kalau memang kedagingan masih ada di surga. Kok Mbak samakan manusia dengan Allah? Sejak kapan ketika kami jadi manusia terus Allah langsung jadi manusia? Allah kami jangan jadi manusia, kan yang jadi manusia kan kami Mbak. Kami sebagai manusia dibangkitkan sebagaimana kami menjadi manusia ini, maka kami masuk surga dalam keadaan seperti manusia ini. Kok tiba-tiba Tuhan kami yang jadi manusia? Gimana sih? Mbak bilang kalau kita masuk surga itu apa sih? Mbak, Yesus aja Mbak ketika di surga dia masih bawa kedagingannya, dia makan juga di sana Mbak, makan dan minum. Iya. Ada kawin anak domba juga. Itu. Ibrani 13, Ibrani 13 nomor 8 ya. Enggak, bentar. Mbak, saya mau tanya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya itu masih sama Mbak, nggak berubah-ubah loh Mbak. Sama, dia nggak harus berubah-ubah, tetap seperti di. Berarti Yesus itu daging atau roh sih di waktu dia di surga Mbak? Coba jawab dulu Mbak. Kecilin nak. Mbak. Kan tadi nggak sampai ke situ sebenarnya. Oh yaudah dia nggak mau sampai ke Yesus, yaudah.
Berarti kalau di dalam Islam itu kami itu dibangkitkan sebagaimana menjadi manusia, tidak berubah menjadi malaikat, tidak berubah menjadi roh. Kami seperti manusia. Kami ketika di dunia ini bersama dengan suami, maka di surga kami ya bersama dengan suami-suami kami. Yang kami dapatkan apa sebagai wanita soleha? Tentu bukan perjaka-perjaka banyak gitu loh. Karena kalau ada perempuan yang suka dengan perjaka-perjaka banyak, dia suka digengbeng gitu ya, maka dia nggak sah, nggak layak masuk surga. Otaknya terlalu kotor. Iya, itu terlalu kotor loh laki-laki yang menginginkan digengbeng sama orang, ada-ada aja. Nah, kalau perempuan yang menjadi bidadari di dalam surga, tidak ada nas tertulis kalau dia akan berhubungan intim di hadapan kami, lihat saling latapan, nggak ada gitu. Tapi bersuami istri, sebagaimana kami di dunia bersuami istri berumah tangga, seperti itu juga lah di surga. Berumah tangga, dan kami memiliki pelayan-pelayan dari kalangan bidadari. Ya, jadi kalau Anda bertanya perempuan dapat apa, ya apa yang disenanginya. Dan kebetulan saya tidak suka digengbeng. Saya nggak tahu kalau Anda suka digengbeng gitu. Maka bisa jadi Anda kalau misalkannya jadi perempuan, kok nggak adil banget ya, laki-lakinya dapat 72, harusnya perempuan dapat sekian ya. Itu kalau yang suka digengbeng. Kalau aku nggak suka digengbeng. Arti bukan karena itu, berarti kan ini soal keadilan di sini. Masa laki-laki yang dapat, perempuannya nggak dapat? Sejak kapan keadilan itu harus sama antara laki-laki dengan perempuan? Misalkannya, laki-laki itu bisa membawa beban, misalkan, oke, bukan itu analoginya. Nah, laki-laki itu dia boleh tidak kalau laki-laki dengan perempuan satu ring tinju, di dalam ring tinju gitu? Boleh nggak menurut Anda, Mbak? Kalau harus Ya, sama, boleh, harus sama ya. tidak kan itu ada peraturannya. Oh boleh berarti begitu. Laki-laki dengan perempuan, adilkah ketika dia dalam satu ring tinju, mereka bergelut, maka kalau laki-lakinya menang, maka tetap menang. Itu boleh adil begitu? Belum pernah saya lihat, Mbak. Belum pernah. Gimana? Nggak adil nggak menurut itu? Menyamaratakan gitu loh. Mungkin sedikit ya yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Konsep keadilan itu bukan berarti sama. Contohnya gini, adil itu meletakkan sesuatu pada porsinya. Karena zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada porsinya. Konsep adil itu tidak berarti sama. Contohnya begini, saya punya anak laki-laki dan perempuan. Apakah hadiahnya sama saya kasih? Ketika saya kasih anak saya yang cewek Barbie, maka anak cowoknya saya kasih Barbie juga. Boneka Barbie gitu. Mungkin dari kata haura, kata hur itu kan sebenarnya Bang Ben, di dalam itu harus dibelikan sesuatu juga. Nah, pintar. Artinya ketika anak saya yang perempuan saya kasih boneka Barbie, hadiah untuk anak laki-laki bukan boneka Barbie, apa motor misalkannya. Ya karena dia suka motor. Maka begitu juga dalam surga Islam. Di surga Islam tidak ada perempuan yang seperti Mbak ini mau digengbeng sama laki-laki. Saya nggak mau, nggak tahu saya ada perempuan Islam yang suka digengbeng ya, mintanya pengen laki-laki gitu dipakai rame-rame. Kalau Mbak mungkin iya, kalau makanya Mbak nggak pantas masuk surga Islam karena ketika laki-laki diberi 72 bidadari, menurut Mbak Tuhan itu harus adil, yaitu dengan memberikan Mbak 72 laki-laki. Mbak digengbeng 72 orang, sanggup Mbak? Makanya itu di Matius 19:29 kan nggak tahu nggak ada janji mendapatkan 100 orang suami, tapi hanya mendapatkan janji 100 orang istri. Iya, Matius 19:29 loh Mbak. Di situ tuh jumlah istri yang didapatkan pengikut Kristus tuh 100 orang, nggak ada 100 suami di situ. Karena nggak mungkin juga kalian mau digengbeng. Bayangin kalau Mbak digengbeng 100 orang, Mbak, kepot, Mbak, nyesot Mbak, beneran deh. Nggak akan sanggup Mbak itu. 100 orang lagi, makanya Yesus tidak menjanjikan 100 suami, tapi cuma 100 istri, walaupun di TB-nya di terjemahan baru dihilangkan tuh. Tuh Yesus Mbak baca deh ya, Matius pasal 19:29. 100 istri loh Mbak, laki-lakinya Kristen nanti deh. Bukan laki-laki Kristen, sorry, pede kali kalian. Pengikut Yesus yang masuk surga Yesus ya. Nih Matius 19:29 nih. Nggak ada yang dapat suami. Matius 19:29. Mbak kalau cari di terjemahan lama nggak jumpa karena itu dihilangkan terjemahan lama ya. Matius pasal 19 nomor 29 ya. Kita baca ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Nah di terjemahan baru dihilangkan kata istrinya. Dalam bahasa aslinya ada kata guneika, tetapi tidak ada kata suami. Ya nggak ada perempuan yang mau digengbeng kayak Mbak. Tuhan tahu itu,
kecuali Mbak. Makanya Mbak nggak layak masuk surga kami. Karena Tuhan udah tahu duluan kalau Mbak suka digengbeng. Karena nanti kalau laki-laki dikasih 72, Mbak juga minta 72 per laki-laki. Itu Tuhan. Itu laki gua dapat 72. Gua mau doang 72 juga, digengbeng Mbaknya. Astagfirullahaladzim. Makanya Mbak nggak pantas masuk surga kami. Itu ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dong, Mbak. Oh iya dong, emangnya Mbak sama dengan laki-laki? Mbak laki-laki. Haknya berarti dibeda-bedakan juga. Ya iyalah, haknya dibedakan. Masa ketika Bang Ben Abraham ini punya jenggot, saya juga harus berhak punya jenggot? Gimana sih, Mbak? Ciptaannya Tuhan gitu. Kenapa iya, Mbak, masa ketika Rifa bisa hamil dan menstruasi, saya terus harus hamil juga. Hamil dan menstruasi gitu. Ya nggak bisa lah. Pasti masa beda ketika lah. Allah memberikan kepada Bang Ben ini anugerah tuh motor gede, saya tuntut juga harus motor gede. Saya nggak bisa bawa motor gede, saya bisanya motor kecil. Masa saya harus sama? Lebih jahatlah Tuhannya ketika Bang Ben Abraham, dia itu dikasih motor gede, saya nggak bisa bawa motor gede, saya dikasih juga motor gede. Emangnya di agama perempuan dan laki-laki disamakan? Disamakan? Oh disamakan? Kalau disamakan kenapa di situ janjinya cuma 100 orang istri, 100 orang suami nggak dapat, Mbak? Iya, kenapa nggak dapat 100 suami di Matius 19:29? Ada kata istri suami? Ada. Mbak, makanya Mbak baca terjemahan LAI. Mbak nih saya tunjukin nih saya tunjukin. Mbak tuh kalau besok-besok belajar jangan cuma satu terjemahan aja, terjemahan kalian tuh banyak. Nih contohnya nih gini cara belajar itu ya. Makanya sih Mbak cuma dapat LAI doang sih, sayang juga sih nih. Dalam Matius pasal 19 nomor 29 terjemahan LAI menghilangkan kata istri. Kemudian kalau kita cross check dalam King James versionnya, ya King James versionnya, maka kita akan menemukan di sini sebuah narasi, ya. And everyone that had forsaken houses or brethren or a sister or father or mother or wife or children or land, nggak ada husband, Mbak. Saya bacanya kitab terjemahan saya dan saya tidak percaya yang seperti itu. Ya udah kalau gitu Mbak beda. Iya, di original text-nya nih, Mbak kan beda sama Kristen yang Eropa. Kalau orang Eropa ada tulisan wife-nya. Makanya saya bilang Mbak kan cinta buta sama LAI, walaupun LAI tidak menerjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa sesungguhnya, Mbak tetap percaya. Itu kenapa Mbak tersesat gitu loh. Kalau kita lihat Matius pasal 19 nomor 29. Nah, mana dia? Ya, kita lihat. Mana kata geneika di sini? Geneika ini nih ya Bang Ben ya. En matera, en patera, en geneika. Nih. Tuh, kitab Mbak itu kan bahasa apa? Bahasa Yunani begitu. Itu ya. Silakan. Gimana dong? Itu. Gimana Mbak? Arti dari jawabannya. Loh, kok arti dari jawabannya? Kan kita udah menjawab tadi, betul. Dalam surga Islam itu kenikmatan diberikan oleh Allah kepada perempuan dan laki-laki. Masalahnya tidak sama kenikmatan yang diinginkan oleh perempuan dan laki-laki. Allah tentu lebih tahu, Mbak. Seperti saya kalau memberikan hadiah ulang tahun, Bang Ben di mute bentar Bang Ben karena noise. Karena saya memberikan hadiah kepada anak saya yang satu laki-laki, anak saya yang satu perempuan, tentu hadiahnya tidak saya samakan. Masa ketika saya memberikan boneka Barbie kepada anak perempuan, saya juga berikan boneka Barbie kepada anak laki-laki saya? Kan nggak mungkin. Atau ketika saya memberikan Yesus juga tahu, dia hanya menjanjikan istri 100 itu hanya pada laki-laki, dia nggak menjanjikan suami 100 pada perempuan. Tidak disamakan bukan berarti tidak diberikan hak yang sama. Ya beda dong, kalau diberikan hak yang sama, hak sesuai dengan kebutuhan. Emangnya perempuan mana yang butuh digengbeng, Mbak? Mbak, misalnya kenapa harus ke 72 bidadari itu yang harus diberikan kepada laki-laki? Kenapa tidak hal yang lain gitu? Kenapa harus? Ya karena laki-laki sukanya perempuan, Mbak. Tanyalah Bang Ben suka nggak perempuan? Iyalah.
Dan itu juga kan Yesus juga paham. Kenapa kok cuma dikasih 100 yang dijanjikan 100 istri, nggak ada 100 suami? Karena Yesus juga tahu laki-laki itu suka perempuan. Iya. Coba saya tanya laki-laki yang di bawah kalian yang merasa laki-laki, kalian suka perempuan nggak? Jawab dong. Suka nggak kalian? Suka. Tony Kristen suka dia loh perempuan. Suka nggak kalian? Suka. Tuh Mbak, suka tuh Pak mereka sama perempuan Mbak. Iya, dan Yesus pun tahu itu Mbak. Makanya di Matius 19:29 tadi yang dijanjikan Suka istri banget sampai katanya. 100 itu hanya laki-laki. Pada suka Pasangan sampai 100 itu hanya laki-laki. Perempuan nggak dijanjikan 100 tuh Mbak. suami. Laki-laki pada bilang tuh Mbak, di bawah suka Mbak mereka Mbak semua Mbak. Gimana dong Mbak? Gimana Mbak? Ya, saya nggak bisa maksa jawaban dari Mbak juga. Kayak artinya ya yang saya dapat itu artinya di Mbak ada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dan ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Mbak mau Itu setara juga sama yang laki-laki. dilakukan Yesus, Mbak. Iya, Yesus juga Dia gitu. juga hanya menjanjikan 100 pasangan pada laki-laki, Iya. bukan pada wanita. Yang saya dapat dan saya baca tidak ada kesetaraan gender, Mbak. Tidak, karena gender itu nggak sama. Mbak. Karena itu di Kristen juga nggak setara gender. Menjanjikan pasangan itu pada laki-laki yaitu 100 istri. Oke, saya masuk Bang Ben. Saya masuk di sini Bang Ben ya. Nih, saya menunjukkan kepada Anda tidak ada kesetaraan gender. Kalau Anda mau sama dengan laki-laki itu tertolak dalam iman Anda. Dalam iman Anda bahkan perempuan tidak boleh mengajar loh kata Paulus. Ada nggak? Di dunia aja perempuan tidak adil diperlakukan dalam kitab Anda, apalagi di surga. Anda berharap di surga Anda diperlakukan adil. Anda dengar loh kata Paulus, di perempuan dalam dalam kitab Korintus saja itu dilarang mengajar loh, mengajar maksudnya. Mengajar. Iya nih ya. Kita bacakan ya. Ya, nih. Mau Anda sok-sok merasa akan mendapatkan keadilan nanti di surga. Lihat dong di dunia perlakuannya Paulus kepada Anda, ya. Bentar. Saya tidak merasakan ketidakadilan soalnya. Saya mendapatkan. Ya, Anda juga tidak mengikuti ajaran agama Anda. Coba Anda ikuti ajaran agama Anda. Anda tidak tahu sih bagaimana dulu perempuan ketika zaman-zaman sebelum Anda lahir, si Hipatia aja dihabisin sama biarawan karena dia ingin menjadi orang pintar. Dilarang mengajar. Bentar dulu, saya kasih data dulu. Anda kan nggak ikut kitab Anda kan itu ikut ajaran sendiri. Nah, Anda baca 1 Timotius pasal 2 nomor 12. Saya tunjukkan aja datanya ya. 1 Timotius pasal 2 nomor 12. 1 Timotius pasal 2 nomor 12. Ya. Nih, baca baik-baik ya Mbak ya. Ini sabda.org ya, kita pakai terjemahan baru nih. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Wow, setara banget dalam hidup kalian. Hendaklah ia berdiam diri. Tuh. Itu dalam konteks apa? Di tempat jemaat Efesus gitu. 5 nomor 24 juga Uni. Ya, bentar aku bacain aja ya. Efesus 5 nomor 24. Tuh. Efesus 5. Ntar aku terima WhatsApp dulu nih. Nomor 24. Oh, ntar nih. Bentar. Aku turunin dulu uang ya. Bentar. Oke, Efesus 5 nomor 24. Bentar guys. Bentar dulu. Mana ini? Ada Bang Moto. Efesus 2:15. Efesus pasal 2 nomor 15. 5 pasal 5 nomor 24. Efesus pasal 5 pasal 5 nomor 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Harus tunduk. Sesuatu malah. Harus tunduk. Gimana dong? Lebih jelas. Katanya setara dalam Kristen. Apaan di dunia aja nggak setara? Gimana bisa setara di surga?
Di dunia aja nggak setara. Gimana Mbak Dewai? Kalau di dunia itu nggak setara itu ya karena kan ini dunia bukan surga. Makanya nanti ketika suatu saat nanti masuk surga itu kita Ya sedangkan di dunia aja kalian nggak dapat kesetaraan, apalagi di surga kan gitu. Di surga tadi kan kalian nggak dapat 100 suami. Iya. Sedangkan laki-laki dapat 100 istri. Matius 19:29. Iya, 15:29. Tuh, yang jelas-jelas aja dah tuh. Di mana setaranya? Loh, mana Bang Moto tadi? Nggak jadi Bang Moto naik. Mana Bang Moto? Oh. Wah, Bang Moto. Ya, monggo Mbak Dewa. Mbak, silakan. Mau bertanya apa lagi? Oh ya, sorry. Aku ada sedikit itu. Tadi kalau yang yang tentang hadis tadi itu yang di Dirmisi itu Hasan ternyata barusan aku cek statusnya Hasan. Yang mana yang 72 bidadari? Iya, Hasan statusnya. Ya. Iya, seperti aku bilang, ya namanya surga ya penuh dengan kenikmatan lah, masa surga membosankan. Kalau surga membosankan, mending aku nggak usah masuk surga, mending aku tinggal di dunia aja. Masa surga? Masa apa, Mbak? Dunia dan surga. Ya beda lah, kan sudah saya bilang tadi, kalau kenikmatan di dunia kan kenikmatan yang pernah kita rasakan nih, sementara kenikmatannya jauh lebih lagi daripada kenikmatan di dunia yang belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlihat oleh mata. Bidadarinya tentu lebih cantik, manusia tentu lebih cantik. Beda lah dengan di sini. Kalau di sini orang pakai silikon, ya kan, pakai sulam bibir, sulam alis. Di surga nggak perlu sulam alis, sulam bibir, nggak perlu pakai sulikin. Oh, lebih dahsyat, real. Lebih dahsyat. Iya, kenapa maknya nggak protes ke lo cabut? Kenapa sih nggak marah sama Yesus gitu ketika dia janjiin laki-laki itu dapat 100 istri gitu? Berupa istri, 100 istri. Sedangkan dia nggak menjanjikan 100 suami ke perempuan. Kenapa nggak diprotes? Ya kenapa sih protesnya cuma surga Islam aja? Ini protes lagian kamu juga nggak masuk surga Islam loh. Surga kamu lah nanti gimana gitu. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Moto. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Moto. Iya, akhi. La, kaifa haluk? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rasulallahu bil huda wa dinil haq. Pakai ifrit lagi nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Min aina anta? Ya habibi, min aina anta? Min aina anta? Min Jakarta. Ana min masih ke bawah Ani. Anda min Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tayyib. Ya, tafaddal. Ya. Ahlan wa sahlan. Mas Lomka, ya pengikut Yesus. Mas Lomka. Ini di raya di Kubutin itu katanya tuh. Gimana? Ya ini Pak. Tapi ada banyak tadi aku lewat teman-teman udah ada 3 di sana. Iya, udah banyak. Udahlah kita nyebar-nyebar aja. Kita santai. Ya, kita di sini sudah ada Pak ini nih, Pak Peri nih, Pak Peri. Wow. Pak Peri, halo, shalom ya. Shalom jadi beda arti. Aduh. Iya. Halo. Ada Tunisia juga. Efektos Muslim non Muslim efektos. Maaf Mbak, saya mau pamit ya. Urusan ya Mbak. Salam ya, saya mau pamit ya.
Ada Naik, ya. Anda naik hanya untuk pamit ke hadapan saya. Silakan. Engkau datang hanya untuk pergi. Sorry. Duhai Pak Peri, Shalom untuk semuanya. nyakitin sekali. Datang untuk pergi. Hihihi. Hai, Selamat malam. halo Tony, Saya Tony shalom, Tiagian, pengacara internasional. internasional. Silakan Tony, Uni, apa yang mau ditanya? iya. Ya. Uni tadi nanya sama itu dah. Itu pertanyaan dari Koko Don, kalau nggak salah Donatan, yang bertanya pada seorang wanita yang bilang, kalau kamu sayang sama Yesus, kalau kata kamu hidup di zaman dia, ketika ada proses penyalipan, kamu hentikan atau tidak proses penyalipan itu? Nah, kalau Tony gimana? Saya tidak akan menghentikan proses penyalipan itu nih. Iya, karena penyalipan ini tidak sama dengan kita berarti. Logik karena penyalipan itu adalah hukum negara. Nah, bukan hukum agama. Iya nih, keren nih. Dia ikut pemerintahan pada waktu itu, walaupun pemerintahan waktu itu adalah penjajah, dia ikut. Keren nih, ini Tony nih. Betul. Jadi nggak boleh dicegah, karena itu kan keputusan Pontius Pilatus sebagai hakim waktu itu. Pertanyaan berikutnya lagi, yang apa? Matius berapa tadi ini? 19:29. 19:29. Di sini tertulis kan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mungkin ya, saya tadi baca terjemahan wifi-nya tadi nggak diterjemahkan sama LAI. Alkitab itu tidak menuliskan secara nyata bahwa dia menolak poligami. Iya, Alkitab itu tidak menolak poligami. Juga bilang begitu. Tidak menolak poligami. Jadi biar tahu para itu ya, para saudara-saudaraku yang Kristen, tidak ada menolak poligami. Iya, tapi dia terlibat. Yesus terlibat. Iya, dia terlibat. Iya, itu terserah, karena kalau kalian menikah, kalian akan sibuk mengalami perkara-perkara duniawi. Yang ini lagi. Tadi Uni bilang Yakub penipu, itu dalam ayat mana Alkitab? Oh, Yakub penipu, bentar. Ini bukan saya ya. Iya. Nah, saya suka dengan tone ini. Ini bisa di-mute dulu Bang Ben. Nah. Kalau dalam Islam tidak diimani bahwa Nabi Yakub itu penipu ya. Tidak kami imani. Oke. Masya Allah. Oke, ini dia dalilnya. Shalalala. Oke. Mana? Bentar ya, ini sarapan pagi biblikal ya Tony? Oke. Tony tahu sama Bu Rita Wahyu kan ya? Rita Wahid? Rita Wahyu. Belum pernah dengar belum nama tahu beliau. Bu Rita Wahyu. Istilah yang berasal dari tumit, Yakov berasal dari akar kata bagi nama Yakub memiliki arti negatif, penipu ulung yang menipu. Ayatnya di mana? Menurut Berita Wahyu. Ini menurut perspektif orang Kristen bernama Berita Wahyu loh ya. Nah, di mana dalilnya? Nih, Yeremia pasal 9 nomor 4. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun sebab setiap saudara adalah penipu. Ternyata di sini kita lihat apa yang diterjemahkan menurut pandangan Berita Wahyu. Temannya biarlah mereka berjaga-jaga dan kepada semua saudara manapun janganlah kalian percaya sebab setiap saudara Yakov seorang penipu ulung. Nah ini. Jadi diterjemahkan juga kata Yakov itu adalah penipu. Ketika Yeremia meratapi kejanggalan umum hati manusia yang fasik, dia berkata, Akov, Halef, ya. Di sini juga ada Mikol. Nih, tidak tulus. Dari kata yang sama dengan nama Yakub, licik tipu daya. Itu menurut Berita Wahyu. Nominal Ibrani kata akfa, ya, akfa, ya,
Akfah artinya akal cerdik, siasat cerdik, tipuan cerdik. Berasal dari kata verba akof. Ini menurut Berita Wahyu loh ya. Saya sih nggak sepakat sih. Sama, saya juga nggak sepakat. Mana ada umat Islam yang sepakat? Saya sepakat. Tapi kalau narasi dalam kitab Anda, narasi di kitab Anda memang Yakub menipu ketika mengambil, dia dinarasikan sebagai seorang yang menipu ketika mengambil berkat dari Ishak kepada kakaknya. Dan umat Islam tidak percaya itu karena umat Islam ini percaya para nabi itu maksum. Jadi kami tidak percaya hal itu. Izinkan saya menerangkannya. Iya. Tadi ada di bawah situ tulis katanya Tony tidak mengimani 10 perintah Allah katanya. Itu menarik sekali. Siapa sih yang itu? Nggak usah dibahas itu kalau yang dibawa-bawa itu biarin aja. Iya. Begini. Yakub penipu itu nggak jadi masalah. Dia tidak berdosa di situ. Iya. Yakub tidak berdosa kalau dia menipu. Dosanya di mana? Nggak dosa kalau Tuhan nggak kasih dosa. Misalkannya ada yang ngebunuh, kalau Tuhan nggak kasih dosa dia nggak dosa lah. Kan Tuhan nggak ngaji. 10 perintah Allah itu datang pada Musa. Maka pernah Musa. Siapa itu nabi yang meniduri itu ibunya? Siapa lagi yang mencuri, menipu? Dia tidak berdosa karena perintahnya itu datang pada saat Musa dan setelah Musa. Maka kalau misalnya Yakub penipu, dia nggak berdosa karena berdosa itu karena melanggar perintah Allah. Kalau nggak ada dilanggar, gimana nggak berdosa? ada perintahnya, gimana yang mau melanggar ya kan ya? Iya, sebelum ada Torah itu Tuhan nggak ngasih perintah dan larangan ya berarti Bang ya? Belum. Udah gini, yang keren, mantap. perintah Allah itu, Torah itu diberikan sama Musa untuk Yahudi itu, untuk kaum Israel. Maka sebelum dia, suka-suka lah. Kenapa dipermasalahkan? Jangan dipermasalahkan. Ngapain kalian mempermasalahkan? Nah, jadi kalau dibilang Nabi Nuh berhubungan seks sama itu borunya, putrinya. Itu nggak bersalah itu, boleh itu. Ya kan? Abel membunuh saudaranya, Abel dibunuh, boleh. Boleh itu. Sebenarnya itu ada titik tolak ukurnya itu waktu zaman Musa. Selesai itu. Jadi nggak usah takut kata kita saudara-saudara Kristen. Iya, dibentak. Wah ini berhubungan seks ini bukan salah. Memang boleh kok. Perintahnya itu difikskan, dituliskan, diturunkan itu pada saat Musa. Oke, secara undang-undang, itu nggak bersalah, nggak dosa. Oke. Aku setuju sih sama Tony ya. Secara logis kita bedah, apakah membunuh boleh? Itu pertanyaan logisnya. Kan udah dibilang boleh, Bang. Enggak, itu pertanyaan nggak ada undang-undangnya. Kan ada alasannya itu. Ya, karena nggak ada perintahnya. Tapi kita bicara di luar itu konteks. Secara logika kita bersama, benar nggak membunuh itu salah atau benar gitu. Agama itu bukan mengenai kepantasan, Bang. Agama itu mengenai kebenaran. Jadi mau membunuh, ketika Lot berhubungan seks dengan anaknya atau yang tidak patut, itu nggak berdosa ya, berarti Bang ya? Tidak berdosa, tidak berdosa. Itu jam begini istrimu itu gimana? Nuh apa Bang? Pernah lihat 7 hukum Nuh Bang? 7 hukum Nuh, 7 law. Yang dipatrikan sama Allah di gunung itu, di gunung apa saya lupa, sama Musa itu sama Allah itu. Nuh itu ya. Apa? Loh, kok Anda malah tanya saya? Abang? Anda nggak tahu 7 hukum Nuh? Coba beritahu saya. Aduh, bacain nih 7 hukum Nuh nih. Di mana, di ayat berapa? Ayat berapa? Ada itu 7 hukum Nuh itu. Termasuk jangan berhubungan seksual yang tidak patut, jangan membunuh. Ini 7 hukum. 7 hukum Nuh secara tradisional diurutkan. Jangan menyangkal Allah, jangan menghujat Allah, jangan membunuh, jangan berhubungan seksual yang tidak patut, jangan mencuri, jangan makan binatang hidup. Ada hukumnya. Siapa pembohong di sini? Ya kan saya tapi kan ini iya. Ini kan gini, dia berhubungan seksual yang tidak patut. Ini kan literasinya Yahudi kan, Bang Tony kan bukan Yahudi. Iya. Abang. Gitu. Loh, kalau 20 nomor 17 itu gimana itu?
Berapa Bang Moto? Mana? Yahudi juga ya. Keluaran 20 Yahudi. nomor 17. Itu Yahudi punya Yahudi itu. juga ya. Iya. Sorry. Lupa. Keluaran berapa tapi nggak apa-apa lah. Yahudi gitu. 20 nomor 17 kalau nggak salah ya. Keluaran Dia 20. begini istrimu gitu lah. Nomor 11. Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 iya 20 nomor 17 kalau nggak salah. Keluaran Kan mengingini 20. itu ya Uria ya. Siapa? Betseba Iya. ya? Iya. Oh iya ya, Keluaran jangan 20 nomor mengingini istri 17. orang ya. Iya ya. Nah, iya. Gimana dong? Mana ya? Gimana itu kira-kira ya? Oh, ada hukumnya ternyata. Tapi khusus Yahudi ya. Oh nggak apa-apa kalau Daud nggak apa-apa, dia kan mau jadi cikal bakalnya Yesus tuh, maksudnya dia kan bakalan jadi nenek moyangnya Yesus, makanya nggak apa-apa karena dia nggak apa-apa ya nggak apa-apa karena kan dia bakalan jadi nenek moyang ya nggak apa-apa kan dia kan jadi nenek moyangnya Yesus nanti kan, Yesus akan lahir di situ nanti. Nah ini juga Yehezekiel berapa 23 kemarin ya, saya pernah ditanya Bang ini sih tahun ini nak. Dia di sini ayat 1 sampai 3. Dia bilang gini, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Vulgar sekali. Iya, vulgar. Jangan bahas-bahas itu. Ini malam apa nih? Ini malam apa sekarang nih? Belum, bukan malam Jumat ya. Agama itu bukan mengenai kepantasan, dia itu mengenai kebenaran, Bang. Oh, bukan masalah kepantasan. Jadi sesuatu yang tak pantas bisa benar ya? Iya, kalau itu dari Allah. Membunuh membunuh anak saja rasanya nggak logis sama manusia kita, nggak diterima. Iya. Masuk akal juga sih Bang Tony, aku sepakat. Ada ya kalau memang Tuhan, maksudnya gini, walaupun tidak pantas, kalau Tuhan mau ya suka-suka dia lah. Benar. Hukum itu mengenai kebenaran, bukan mengenai kepantasan ya. Ya, jadi mau nggak pantas sekalipun tetap benar gitu. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, namun hanya satu yang mengajarkan kebenaran. Maka syarat pertama dari suatu agama itu harus benar. Benih. Iya. Walaupun nggak pantas bisa benar gitu. Kalau Tuhan sendiri yang melakukan oke lah. Ini kan manusia, hukum buat manusia. Ini kan. Iya kan pantas menurut Tuhan Bang gua. Kan masalahnya itu kalau Tuhan memantaskan pantas, sudah walaupun nggak pantas kalau Tuhan benarkan tetap boleh Bang gua. Boleh. Gitu, oke deh. Khusus Yahudi ya juga ya itu. Bukan, ini Kristen. Oh, saya Oten, Mbak. Saya Oten. Oke. Ini saya nggak bisa lama karena besok mau kerja. Sama, saya pamit ya. Siap. Saya Komisi Agen Sarjana Hukum Internasional. Selamat malam. Sarjana Hukum Internasional. Selamat malam. Ngomong kayak begitu pakai gelar hukum pula. Enggak, beliau itu sarjana hukum. Ya, oke. Sekarang kita minta pendapat dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya Bang Gua dulu nih. Apa yang sudah Anda saksikan dari tadi kita berdiskusi? Kira-kira jangan ada tendensius kepada agama lain, jangan ada tendensius kepada personal orang lain. Menurut Anda yang Anda saksikan, Anda boleh mengambil hikmah dalam ranah apa substansi diskusi atau diskusi ini sendiri atau apapun argumen-argumen kita. Silakan. Apa kira-kira yang memang ingin Anda sampaikan, Bang Gua, sebelum saya mungkin bertanya ke yang lain. Monggo, silakan. Satu kata. Gokil. Ketemu makhluk-makhluk tidak konsisten. Jangan tendensius, jangan gitu. Ya, bilang aja gini, ketemu teman-teman yang tidak konsisten gitu. Jangan bilang, tapi makhluk dong, emang makhluk kan ciptaan benar-benar. Iya, emang makhluk. Kesannya makhluk itu kayak supranatural aja ya, padahal kita nih makhluk loh ya kan. Iya. Itulah kadang kita kita terdistorsi dengan bahasa karena kita terbiasa dengan sesuatu yang wah makhluk kayaknya gimana gitu, padahal kita makhluk. Oke, sekarang nih kepada Bang Moto nih. Bang Moto, apa kira-kira hikmah yang Bang Moto dapatkan dari hasil diskusi dan dialog kita dengan teman-teman dan muslim? Silakan. Hikmahnya yang saya ambil dari bertahun-tahun dulu ya, yang saya praktikkan ke dalam keluarga saya, dan alhamdulillah saya bisa. Jadi gini, dulu saya ketika ditanya sama istri tuh strike to the point, langsung menjawab.
Nah, ketika saya menggunakan metode oten untuk pertanyaan istri saya, Pak, kurang 100, saya jawab puter ke kiri dulu, ke kanan dulu. Metodenya bisa, metode menjawabnya Jadinya bisa apa ya? diaktualisasikan dalam rumah tangga ya? Dia. Iya, dia puyeng dan saya merasa puas. Itulah yang saya Puas dengan rasakan tiap hari bersama. puyeng Sekarang rasain kamu rasakan, wahai istriku. rasakan Jadinya gitu kan. uang 100 itu udah dia lupa dia ya udah Lupa dia. nggak usah Ya dibahas udah, lagi gitu. pusing Dia gue. pusing sendiri. Iya, mantap. Gitu. Mantap. Jadinya Luar alhamdulillah biasa. Abang ini ini ya. saya bisa selamat gitu. Bisa selamat dari bukan penistaan, dari hajaran istri ya. Dari setrap gitu ya. Setrap istri Kurang dari 100 ini mau belanja gimana nih Pak? Dia bilang begitu kan. gitu. Oh tadi di lampu merah kan di situ kan banyak ojek. Jadi pokoknya saya arahkan kemana aja seperti oten. Jadinya Iya. Ketika istri saya pusing di situ saya merasa berhasil gitu. Iya. Ada rasa kepuasan tersendiri dalam hati gitu ya. Astaga, itu yang gua alamin berkali-kali betul. Inilah yang saya rasakan tiap hari, wahai istriku. Sekarang rasakanlah gitu, kayak revenge, Astaga, dengan kekuatan gitu ya kan. Masya Allah, luar biasa. Hikmahnya ternyata bisa selama ini. Ya. Wahai istriku, inilah kerjaan dulu gitu misalnya ya. Iya, ini yang saya hadapi. Rasakanlah gitu kan. Rasain kamu ya gitu kan. Ya. Aman, iya. Ya, mantap. Ini hikmah yang sangat terimplementasi dalam kehidupannya ya. Kalau Bang Kenaken, apa hikmah yang bisa Abang dapatkan dari tadi diskusi kita? Silakan. Apa sudah mau diaktualisasikan dalam rumah tangga mungkin? Enggak, saya cuma satu kata, Uni. Satu kata. Apa itu? Saya cuma satu kata, Uni. Membagongkan. Membagongkan. Oke, Bang Ben Abraham, silakan. Apa hikmah yang bisa Anda sampaikan? Ternyata experience bertahun-tahun di dialektika dengan oten ini ternyata bisa diimplementasikan. Iya, bahkan bukan cuma membuat istri kita pusing. Bahkan yang tadinya kita yang dituduh bersalah itu bisa berbalik jadi dia yang bersalah, Uni. Bayangin coba. Keren nggak? Keren banget. Keren banget. Kita yang harusnya bersalah itu jadi berbalik dia yang bersalah. Gara-gara kita pakai cara oten. Keren banget ini. Berarti memang kita selesai diskusi sama oten sampai lupa nama sendiri gitu. Gue namanya siapa? Gitu. Jangan permasalahan yang diangkat. Sampai istri lupa nama sendiri, bayangin. Iya. Iya ya, saya jam 2 malam biasanya kalau habis diskusi itu langsung manjat pohon pete, biasanya duduk-duduk di situ sambil dengan keadaan punggung yang bolong. Debat sama oten tuh sambil lihat KTP, takut lupa nama sendiri, jadi sambil dihafal gitu. Saya sambil diikat kakinya Bang. KTP gitu. Masih mending saya ikat kaki saya Bang, biar saya nggak lari-lari keluar rumah Bang. Saya takut juga. Bang. Jadi kalau debat sama oten, saya sebisa mungkin nggak keluar rumah. Saya takutnya lupa sama rumah sendiri. Kaki saya ikat karena takut ketika habis diskusi saya lari-lari itu sampai teriak-teriak Allah gitu. Iya. Habis debat sama oten, ketika istri saya lewat, saya ngomong, maaf, ini siapa ya? Gitu. Jadi saya lupa gitu, ini siapa gitu ya. Kalau saya beda lagi hikmahnya sebelum ke Abang bintang-bintang di bawah ya. Kalau saya itu betul ya, bertahun-tahun itu ternyata saya baru tahu ketika saya ngobrol gitu kan dengan anak-anak, dengan tetangga saya. Ini apa namanya Rifa? Ini adalah terong kata saya. Apaan sih katanya? Kok terong? Ini loh. Ini bukan terong ini sayur kol. Nggak bisa. Ini terong. Pada saat dia sayur kol, dia adalah terong saat bersamaan. Nggak bisa pokoknya. Harga terong berapa? 2.000. Harga sayur kol berapa? 5.000. Maka ini harganya seterong. Ya. Gitu. Jadi yang jual gimana ini? Ini sayur kol Bu, harganya 5.000. Nggak bisa. Ini terong. Karena pada saat dia jadi terong, dia adalah kol pada waktu itu. Jadi kalah, menang saya. Jadi dengan begitu saya bisa menghemat uang saya sekitar 3.000. Tadinya harganya 5.000, karena saya minta harga terong, akhirnya jadi 2.000. Jadi hikmahnya luar biasa. Diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, saya juga akhirnya sering nggak bisa bedain mana sepatu dan mana sendal ini. Karena ternyata sendal sudah menjadi sepatu. Sepatu dan sepatu menjadi sendal. Mana sepatu, mana sendal. Kadang saya diri kadang saya berkaca-kaca. Ini kayaknya saya laki-laki lah bilang.
Kayaknya saya pria ini, saya bilang. Terus saya tanyakan sama tetangga, saya ini perempuan apa laki, Mbak? Anda perempuan dong, Bu. Enggak, Anda salah. Saya laki-laki. Salah, Bu. Pokoknya laki-laki, saya bilang. Itu hikmahnya luar biasa. Akhirnya apa? Saya memenangkan setiap pergumulan saya dengan tetangga saya. Kesimpulannya, walaupun salah, yang penting yakin gitu. Yakin. Ya. Keyakinan tanamkan di dalam jiwa ya, bahwa siapapun Anda, kalau Anda sekarang, saudara-saudara yang terkasih ya, seandainya sekarang Anda adalah seorang pria, maka Anda yakin Anda wanita, maka Anda adalah wanita itu. Berkacalah. Lihat wajah Anda yang cantik. Mulai sekarang ambil kaca. Lihat unyu-unyu. Jenggot Anda yang melambai itu cantik sekali bukan? Nah, Anda wanita. Selamat. Anda telah menjadi wanita. Yakin aja sudah. Ya. Bapak punya rambut. Bapak punya rambut. Yakin saja kalau Bapak punya rambut. Maka Bapak pasti punya rambut. Tidak. Iya, betul. Imani aja, Pak. Kalau ada imani aja. Imani, rambut, Bapak harus yakin dan imani harus Bapak yakin. punya rambut. Jangan pernah pantang mundur. Kalau ada yang bilang Bapak botak, naiklah botak. Bapak tetap maju, katakan saya punya rambut, gitu ya. Yang penting Bapak yakin saja sudah. Betul. Dan Bapak nggak perlu sepertinya nggak perlu lampu yang terang. Jadi lampu sudah. Ini gimana sih saya ngomongnya? Mana menurut saya ini mah. Saya kalau ngecekin kadang-kadang suka lupa diri. Iya. Lupa sama diri sendiri. Lupa. Nggak jadilah saya. Maaf ya Pak. Ini mulutnya kurang ajar emang Pak. Maafin ya Pak. Aduh. Jadi Bang Moto lupa. Dia lagi nggak jadi Bang Moto. Dia lupa kalau dia Bang Moto itu. Ya, karena gitu kita. Soalnya Bang Moto ini itu punya 2 kodrat dia. Kodratif ya. Terkadang dia jadi Moto. Kalau siang dia jadi Miti. Bang Moto ini. Pak, di samping kanan kepala ada tulisan SNI nggak Pak? Aduh mulut saya. itu semut kalau jalan di kepala Pak kepleset ya. Pak, dilepas dulu aja Pak itu helmnya. Aduh mulut saya. Izinkan saya turun. Diajak mulut saya memang. Ini aduh. Ini report aja nggak apa-apa, akun saya lah, Ikhwan 912, ini report aja akun saya ikhlas, karena saya telah telah mengecengi saudara sendiri gitu, ikhlas saya, report aja udah, report aja udah. Ya Allah. Ya ini Bang bintang-bintang di bawah ini mungkin bisa kita temukan hikmah yang dia sampai. Silakan Abang bintang-bintang di bawah. Assalamualaikum Uni. Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau nanya Uni. Iya. Aku suka ngelihat kayak ajaran orang Nasrani dan juga Islam ya Uni. Ada di suatu video dan ada di suatu debat. Orang Nasrani itu menjawab pertanyaan umat Muslim yang katanya Allahnya umat Nasrani dan Yahudi itu berbeda dengan Allah yang kita sembah. Aku tuh kayak pengen tahu gitu Uni, di kitab kita apakah Tuhan yang mereka maksud itu dijelaskan di kitab kita atau mereka tuh menganggap Allah mereka beda, Tuhan mereka itu beda sama kita dari mana ya Uni? Dari doktrinnya. Dari doktrinnya mereka yakini bahwa mereka itu tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Ya, maka mereka diistilahkan dengan orang kafir karena berasal dari kata kafara, menutup diri. Mereka mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel itu bukan Allah. Sebenarnya mereka tidak patut mengatakan hal itu karena mereka bukan Bani Israel. Maka kalau ingin mengkonfirmasi, tanyakan kepada Bani Israelnya. Tanyakan pada Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai orang Yahudi, Tuhan kalian siapa? Bagaimana Tuhan kalian? Nah, ketika mereka menyampaikan Tuhannya, dari situ kita dapat pengetahuan. Nah, dalam perspektif Yahudi, memang mereka tidak menyebut Tuhan mereka, karena mereka tidak boleh menyebut Tuhan mereka sembarangan. Nah, mereka menyebut dengan Hashem, menyebut dengan Adonai, apapun itu. Tapi kalau kita bicara esensi atau
konsep ketuhanan, maka dari pihak mereka sendiri mengatakan tadi anti terhadap pemujaan berhala menurut mereka. Nah, jadi sebenarnya tidak mewakili ketika orang Kristen merepresentasikan, menjelaskan imannya orang Yahudi, tidak mewakili sama sekali itu. Kalau ingin tahu bagaimana perspektif dari orang Yahudi, ya kita orang Yahudinya yang jawab, jangan orang Kristen yang jelasin. Karena bagaimanapun juga orang ya, siapa? Lahore. Oh ya, kurang lebih begitu Mbak. Artinya, kalau Anda bertanya, apakah mereka menuduh bahwa Tuhannya kita dengan Tuhannya Bani Israel berbeda, itu sebenarnya tidak mewakili kalau yang menjawab adalah orang-orang Kristen. Karena orang Kristen sendiri tidak dianggap sama oleh orang Yahudi Tuhannya dengan mereka. Tidak ada orang Yahudi menuhankan Yesus. Tidak ada yang percaya dengan konsep ketuhanan Tritunggal. Kurang lebih seperti itu. Yang lain silakan menambahkan. Bang Moto dan Bang Ben dan juga Bang Gua, silakan. Itu di komen Lahore dinaikin aja itu. Mana Lahore? Itu di bawah. Gak sah imannya jadi Islam kalau nggak menghujat. Oke. Dia nggak bakalan mau naik. Dia Bani typing tuh, keyboard warrior. Oh, keyboard warrior. Gitu Mbak. Apalagi Mbak? Kira-kira? Saya bergabung di Telegram Ikhwah. Oh, Telegramnya mana Uni? Aku banyak yang mau ditanyain tapi aku lupa nih pas udah naik. DM aja deh, DM aja ya lewat ini. Pak Tes Monica. Iya, jangan lupa DM ke aku juga ya. Kan ngeliat sendiri tadi muka aku gimana. Sakit hati Uni mereka selalu menghina-hina kita. Iya, itu namanya giroh. Giroh karena kecintaan kita kepada baginda Rasul. Itu giroh. Alhamdulillah masih punya rasa sakit hati. Bahkan ada orang Islam yang ketika nabinya dihina, malah dia ikut bantu ngina lagi itu. Ada yang begitu, dia ngaku Islam. Bahkan ada yang dia tidak bermasalah, tidak sedikit pun hatinya tergerak untuk menyatakan sikap dalam hati ya bahwa itu biarin juga kan oten juga gitu. Jadi alhamdulillah masih punya rasa sakit hati. Itu tandanya masih ada giroh di dalam dada itu. Alhamdulillah. Bersyukur atas giroh itu. Banyak orang-orang yang bahkan tidak peduli lagi gitu ketika nabinya dihujat, Allahnya dihina, kemudian ajaran Islam diplesetkan, mereka biasa saja. Ketika nabinya dihujat, Yehova, tolong di-mute dulu Yehova. Waduh, ini kalau Tuhannya orang lain naik ke sini saya bingung ini. Mau berkata gimana nih? Soalnya Tuhannya naik ini, Yehova. Oke, silakan kita sapa dulu. Yehova, silakan. Ya, shalom Uni, selamat malam. Shalom Yehova. Tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan, tapi saya terpaksa menyebut karena ini nama. Iya. Silakan Yehova. Ada yang mau ditanyakan Yehova atau ada yang mau dinyatakan? Iya, saya mau bertanya dan ada yang mau dinyatakan gitu. Saya tertarik tadi tentang apakah jika kamu lahir pada saat penyaliban Yesus kamu akan lari atau akan membantu atau akan apa ya tadi satu itu saya akan lari atau membantu atau lari gitu, dua itu. Nah iya saya bingung aja gitu nih. Kenapa kamu gitu bisa gitu mengandai-andai dalam sebuah kepercayaan Uni? Ya berandai-andai itu kan hak segala bangsa. Kita bisa berandai, apapun bisa kita andai-andai. Memang ada larangan untuk berandai-andai. Namanya juga berandai-andai. Iya, jadi kamu bisa berandai-andai dalam Alkitab, saya juga dong bisa berandai-andai dalam Al-Quran gitu. Iya, berandai-andai ini kan pernyataan sikap di mana tadi Bang Gua bertanya, kamu itu percaya tidak bahwa Yesus mati itu, ini masih dalam tataran logik sebenarnya ya, walaupun ini perandaian. Kamu percaya kalau Yesus mati untuk menghapus dosa? Iya, kata narasumber kita. Seandainya kamu hidup pada waktu itu bersama Yesus, maka apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tahu bahwa kematian Yesus itu menebus dosa. Nah, itu kan perandaiannya make sense. Nah, kamu juga silakan boleh. Kalau kamu berandai-andai, Yesus di kayu salib itu sudah tertulis. Saya akan membiarkan saja. Karena walaupun dia mati di kayu salib, tidak membunuh keilahiannya itu sendiri. Jika saya mau berandai-andai, Quran surah Al-Baqarah ayat 79 ini gimana gitu? Kalau orang-orang ahlul kitab pada zaman itu, ini kita mengandai-andai. Siap. Kalau Anda berandai-andai ya.
Iya. Al-Baqarah ayat berapa? Gimana? Bentar dulu, Al-Baqarah ayat 79. ayat 79. 79 dan Quran surah Maryam ayat 48. Satu dulu dong, satu-satu dulu Iya, dong. oke, Jangan oke. loncat-loncat. Sorry. Jangan Uni, kalau bisa loncat-loncat. tuh dia aja Uni yang nunjukin data, Uni. Jangan Uni lah yang Nggak nunjukin apa-apa, kita data. bantuin lah sekali ini. Kadang mereka tuh memang begitu, Bang. Ketika mereka mau menyerang Islam, kita harus bantu mereka untuk menyerang Islam gitu. Atau ketika mereka mempertanyakan Islam, Ya, kadang kita iya, yang bantuin. kita Ya. mau berandai-andai Kita gini ya. support Ya. Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang Saya yang boleh menulis baca? kitab. Ini nih saya Baik. bacakan nih. Celakalah orang-orang yang menulis Iya. kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celaka mereka karena apa yang mereka perbuat. Lalu gimana perandaiannya? Nah, kalau saya berandai-andai nih ya, kira-kira kalau ahlul kitab pada zaman itu nggak merubah dengan jari-jari mereka kitab-kitab Allah pada zaman itu, apakah Al-Quran akan turun? Sebab, bentar ya, sebab Al-Quran ini kan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Mungkin Al-Baqarah 48 atau Al-Maryam ayat 48. Bentar. Tunggu. Sebelum kesesatan berpikir terjadi lebih jauh lagi, Al-Quran itu narasinya adalah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bukan berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa itu tidak sempurna ya. Tapi karena kan dulu narasi Al-Quran menyempurnakan ayat sebelumnya itu di mana? Tunggu. Aduh. Narasi bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu di mana Anda temukan? Di ayat mana itu? Gimana Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu narasinya ketemu di mana? Saya bukain ya. Al-Baqarah apa Maryam ya? Bentar. Al-Baqarah ayat 48. Ayat 48. Oh, bukan ya. Maryam mungkin. Coba cekan 48 bukan? Bukan. Sorry ya, saya lupa nih. Oke. Enggak apa-apa. Bang Ben mungkin mau sudah tahu konteks pertanyaannya, mau menjawab dulu sebelum dia menunjukkan narasi. Oke, silakan Bang Ben. Saya bilang tetap akan turun. Karena dari sekian banyak kitab yang diturunkan oleh Tuhan, hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang ditujukan untuk seluruh umat dan seluruh alam semesta untuk akhir zaman. Sedangkan kitab lain itu hanya ditujukan untuk umat tertentu dan waktu tertentu. Itu jawabannya. Oke. Seandainya tidak ada yang merubah, tetap Al-Quran turun. Nah, itu jawabannya Yehova. Karena apa? Alasan Bang Ben, karena kitab terdahulu itu terkhusus dan ada waktu expirednya gitu. Ya kalau sudah maksudnya sesuai dengan waktu juga ya Bang Ben ya, relevan dengan keadaan zamannya, maka tetap untuk turun. Umat tertentu. Dan waktu tertentu juga saat Nabi atau utusan Tuhan kalau itu kita diutus. berandai-andai. Ya bahkan ada dalam sebuah riwayat ya, saya membaca dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ada ulama yang berpandangan bahwa syariat yang ada pada waktu itu dinasakh atau dimansukh atau bukan ya, diganti dengan yang lebih baik karena zaman berubah. Jadi gini, dalam Islam itu kan setiap zaman itu kan berbeda-beda tuh. Di zamannya Nabi Nuh tentu syariat Nabi Nuh lebih tepat untuk pada masa waktu itu. Apakah zaman Nabi Nuh sama dengan Nabi Musa atau sama dengan Nabi Daud? Tentu berbeda zamannya. Maka hukum syariat kemudian akan dibawa oleh Nabi yang lain, yaitu syariat yang berbeda. Karena apa? Relevan dengan zaman waktu itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan syariat yang berbeda dengan garis besar ajaran yang sama. Saya nggak ke Anda aja sih ngobrol ini kan saya berbicara dengan ke orang. Jadi artinya masuk akal juga yang disampaikan Bang Ben, walaupun orang-orang tidak merubah ajaran ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa atau buku kitabnya Nabi Isa Nabi Musa hilang sekalipun, tetap Al-Quran akan turun, atau kitabnya tetap utuh sekalipun tetap Al-Quran akan turun. Begitu kurang lebih seperti itu. Yehova. Iya, kita dingin aja ya Uni. Iya, saya membaca gitu ya, Al-Maidah 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan gitu ya, bukan menyempurnakan. Nah, itu yang saya membenarkan. Oh, ada Elia nih, ada Elia dahulu. Dengan membawa membenarkan di sini kan nggak menyempurnakan, kan menyempurnakan itu artinya apa ya, nggak lengkap gitu. Tapi sini itu yang saya ingin Anda gini, saya ingin gitu kan. Halo Elia, bentar. Yehova. Bentar. Membenarkan itu bukan berarti menyatakan kitab yang dulu salah, tapi
membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi itu, semuanya itu benar dan itu dari Tuhan. Kami harus percaya itu, bahwa itu benar, bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan. Kalau Anda bilang nah gini, kan ini pemahaman Islam nih. Al-Quran itu kan turunnya bukan dengan membetulkan, ya. Membetulkan, ya, itu beda loh. Membenarkan, saya membenarkan statement kamu. Saya membenarkan statement kamu. Apakah saya berarti membetulkan statement kamu? Tidak, saya membenarkan. Misalnya kamu bilang 1 tambah 1 2, benarkan itu saudaraku. Maka apakah statement kamu salah? Kan tidak. Masa kan saya selalu bilang nih, kadang-kadang saya harus lebih dulu nih teman-teman Muslim Kristen tuh belajar bahasa Indonesia dulu deh gitu. Jadi biar kita enak diskusi gitu. Ya, jadi tolong narasi dalam Al-Quran kami itu jangan pernah dirubah sesuai dengan yang kalian mau, karena itu bahaya. Nanti konteksnya berbeda. Oke, Yehova. Halo Elia. Gimana kabarnya Elia, udah sembuh? Iya, aku pengen nyapa doang sih sama Uni, sama minta maaf juga kemarin. Aku kan janji diskusi ya Uni ya. Iya, 2 kali kita janji diskusi, Elia. Yehova sabar dulu dong, saya ini lagi bertemu kangen dengan saudara saya Elia. Ya, saya tuh ada janji sama Elia, dia baru sembuh, semoga selalu sehat selalu ya. Jaga-jaga makannya Elia. Jadi tunggu dulu ya, Pak. Berikanlah bersabarlah dulu dengan kami yang sedang bertemu kangen gitu loh. Silakan Elia. Nanti kalau kita aku TS selesai Kamis, nanti kita boleh diskusi, tapi aku pengen diskusinya itu hanya berdua sama Uni, tapi dalam konsep diskusi yang bukan yang kayak dulu-dulu itu saling menjatuhkan, memberikan argumentasi. Janganlah, masa kita saling menjatuhkan. Janganlah. Maksudnya gini Uni. Kalau aku ngelihat Uni kalem tuh enak gitu loh. Maksudnya ngejelasinnya enak, terus juga enggak tendensius. Iya. Iya, tergantung Elia loh nanti.